Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Matahari sudah mulai condong ke barat, menyemburkan warna jingga yang lembut di langit. Waktu sore itu selalu membawa kedamaian bagi Nenek Sumiati. Walaupun usia yang tak lagi muda, namun hari-hari itu dia lewati dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Rumah kecilnya yang sederhana, terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur. Nenek Sumiati tinggal sendirian setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Anak-anaknya sudah merantau ke kota besar, hanya sesekali mereka pulang mengunjungi, namun itu jarang sekali. Pada saat itu, Nenek Sumiati sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati angin sore yang sejuk. Tangannya sibuk merajut kain usang yang menjadi kesukaannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Itu suara anak-anak tetangganya yang baru pulang dari sekolah. Mereka sering datang ke rumah nenek untuk sekadar ngobrol atau meminta buah-buahan dari kebunnya. Namun, kali ini, mereka tampak tergesa-gesa. Wajah mereka tampak cemas. "Selamat sore, Nek." Sapaan mereka terdengar ragu, seolah ada yang mengganjal di hati mereka. "Selamat sore, Nak. Ada apa? Kok tampak buru-buru?" tanya Nenek Sumiati, mengalihkan perhatian dari rajutannya. Namun, anak-anak itu hanya saling berpandangan, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Lalu, salah seorang dari mereka, yakni Ardi, dengan suara pelan dan ragu mengatakan, "Nek, ada yang bilang kalau nenek mencuri pisang punya Pak Udin." Sekejap, dunia Nenek Sumiati terasa berhenti. Kata-kata itu seolah menghantamnya seperti petir di siang bolong. Nenek Sumiati, yang sudah hidup di desa itu selama puluhan tahun, merasa sangat bingung. Pak Udin adalah tetangga yang cukup dekat dengannya. Mereka sering berbicara, saling membantu jika ada yang memerlukan. Tidak mungkin dia dituduh seperti itu. "Nak, siapa yang bilang seperti itu?" tanya Nenek Sumiati dengan nada lembut, meski hatinya perih. "Orang-orang di desa, Nek. Mereka bilang nenek mencuri pisang Pak Udin," jawab Ardi dengan suara yang semakin gemetar. Nenek Sumiati merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Dengan tubuh yang mulai rapuh, dia bangkit dan berjalan menuju kebun pisangnya. Di sana, di pohon pisang yang rindang, dia melihat Pak Udin sedang berdiri dengan wajah yang penuh kekecewaan. Di sekelilingnya, beberapa tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik. Nenek Sumiati berjalan pelan, menatap wajah Pak Udin yang tampak suram. "Nek Sumiati, aku nggak menyangka kamu bisa melakukan itu," kata Pak Udin dengan suara keras, seolah memukul jantung Nenek Sumiati. "Pak Udin, aku tidak mencuri apa-apa," jawab Nenek Sumiati dengan tenang, meski hatinya berkecamuk. "Pisang itu memang sudah jatuh, dan aku hanya memungutnya untuk membuat kue. Tidak lebih dari itu." Tetapi, Pak Udin menggelengkan kepala. "Tidak, Nek, pisang itu milikku, dan aku tidak memberikannya pada siapapun. Banyak orang yang melihatmu di kebunku." Kata-kata Pak Udin itu seperti duri yang menancap dalam-dalam di hati Nenek Sumiati. Dengan tubuh yang semakin lemah, Nenek Sumiati mencoba menjelaskan, tapi suaranya tak lagi terdengar jelas di telinga orang-orang yang sudah terlanjur mempercayai tuduhan itu. "Seburuk apa aku di mata kalian?" tanya Nenek Sumiati dengan suara pelan, hampir seperti bisikan angin. "Aku hanya seorang wanita tua yang tidak punya apa-apa. Bahkan anak-anakku pun jauh dariku. Kenapa kalian tega menuduhku seperti ini?" Tetangga-tetangga mulai berbisik lebih keras, seolah menyebarkan rumor yang sudah terlanjur berkembang. Beberapa dari mereka sudah terlihat membawa batu untuk melemparkan tuduhan yang lebih kejam kepada Nenek Sumiati. Dulu dia sering minta bantuan. Siapa tahu dia sudah lama menahan sakit hati, sampai sekarang tega mencuri, ujar salah satu tetangga. Nenek Sumiati hanya bisa terdiam. Dia merasa sangat sendirian. Sebuah pertanyaan besar menghantuinya. Seburuk apa aku di mata kalian sampai harus menanggung tuduhan yang tidak pernah kulakukan? Namun, dia tidak bisa berbuat banyak. Dalam kesendirian yang mencekam, Nenek Sumiati hanya bisa menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar kebenaran akhirnya akan terungkap,
meski dia tahu itu sangat sulit. Keesokan harinya, Nenek Sumiati terbangun dengan perasaan yang lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Pagi itu, angin terasa lebih dingin, seakan turut merasakan kesedihan yang merasuki hatinya. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun nenek sudah berada di depan rumah, menghirup udara pagi yang segar. Meskipun fisiknya lemah, dia masih berusaha untuk melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan, merawat kebun kecilnya dan memetik beberapa sayuran untuk makan siang. Namun, setiap langkah yang diambil terasa begitu berat. Suara gaduh di luar rumahnya semakin terdengar. Tak lama, beberapa tetangga mulai berdatangan. Nenek Sumiati merasa cemas. Mereka datang lagi, pikirnya, sambil berusaha menenangkan diri. Hari itu, mereka datang dengan wajah yang tidak ramah. Mereka membawa berbagai macam cerita tentang dirinya, dan mereka berbisik-bisik di luar rumah, dengan nada yang penuh prasangka. Dia memang sudah tua, nenek itu. Mungkin sudah tak bisa bedakan mana yang benar dan salah, bisik seorang tetangga, sambil menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan tampak mengerucutkan bibir, memandang nenek dengan sinis. Hati Nenek Sumiati terasa tercekat. Kenapa semua orang berubah begitu cepat? Bagaimana bisa mereka semua begitu mudah terpengaruh oleh gosip dan kebohongan yang tidak pernah dia lakukan? Nek, ada apa denganmu? Kok bisa tiba-tiba saja kamu tertuduh seperti itu? Tanya salah satu tetangga yang masih tampak ragu, tapi tak mampu mengelak dari opini yang sudah terlanjur tersebar di desa. Nenek Sumiati hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Nak, aku tidak pernah mencuri pisang siapapun. Kalau aku butuh makanan, aku akan meminta dengan jujur. Tapi kalian semua, kalian sudah tidak percaya padaku lagi. Seorang wanita tua, yang tinggal di sebelah rumah Pak Udin, menghampiri dengan tatapan tajam. Mereka bilang kamu sering ke kebun Pak Udin. Nek, lalu, kenapa baru sekarang kamu mengelak? Katanya dengan suara yang penuh tuduhan. Aku rasa sudah waktunya bagi kita semua untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nenek Sumiati terdiam. Tiba-tiba, dia merasa seolah semua dunia di sekelilingnya menekan dirinya. Dia tahu, meskipun dirinya bersuara dan berusaha menjelaskan, semua itu sudah terlalu terlambat. Orang-orang sudah terlanjur percaya bahwa dia adalah pencuri. Bahkan anak-anak muda di desa pun ikut menyebar cerita itu tanpa mencoba mencari tahu kebenarannya. Dengan lemah, Nenek Sumiati duduk di kursi kayu tuanya. Tangannya menggenggam erat sebatang kayu kecil, seakan itu satu-satunya benda yang memberi ketenangan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin hidup tenang, gumamnya perlahan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Namun, saat itu juga, sebuah suara datang dari kejauhan. Seorang lelaki parubaya, yang dikenal sebagai Pak Hasan, datang mendekat. Wajahnya terlihat serius, dan matanya tajam memandang kerumunan yang berkumpul di depan rumah Nenek Sumiati. Ada apa ini? Tanya Pak Hasan. Suaranya yang dalam mampu menyaring bisik-bisik yang memenuhi udara. Beberapa tetangga hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Pak Hasan adalah sosok yang cukup dihormati di desa. Beliau adalah kepala dusun yang dikenal bijaksana, namun juga tidak mudah percaya pada gosip. Pak Hasan, ini masalah besar. Nenek Sumiati dituduh mencuri pisang milik Pak Udin. Jawab salah satu tetangga dengan cepat, tak bisa menahan rasa kesal. Kami sudah tahu, Pak. Banyak yang sudah melihat nenek ke kebun Pak Udin malam-malam. Pak Hasan mendekat, dan dengan suara tenang, dia bertanya kepada Nenek Sumiati. Nenek, apa benar kamu mencuri pisang itu? Nenek Sumiati menatap Pak Hasan, matanya berkaca-kaca. Pak Hasan, saya tidak pernah mencuri. Pisang itu sudah jatuh dari pohonnya. Saya hanya memungutnya untuk membuat kue kecil. Tidak lebih dari itu. Jawabnya dengan suara bergetar. Pak Hasan mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari pandangan Nenek Sumiati. Baiklah, saya akan menyelidikinya. Jangan khawatir, Nenek, kita akan selesaikan ini dengan cara yang baik. Namun, meski Pak Hasan berusaha menenangkan, hati Nenek Sumiati tak bisa begitu saja tenang.
Setiap detik berlalu terasa semakin menyakitkan. Dia tahu bahwa orang-orang di desanya sudah terlanjur meragukan dirinya, dan semakin sulit untuk meyakinkan mereka bahwa dia tidak bersalah. Begitu banyak kata-kata yang tajam, begitu banyak hati yang sudah menghakimi dirinya tanpa mencari tahu lebih jauh. Sambil menatap ke arah Pak Hasan yang sedang berbicara dengan tetangga lainnya, Nenek Sumiati hanya bisa menunduk. "Seburuk apa aku di mata kalian?" pikirnya, merasa semakin terasing di tempat yang dulunya penuh dengan kehangatan. Beberapa hari berlalu, namun ketegangan di desa tidak kunjung reda. Berita tentang tuduhan pencurian pisang yang melibatkan Nenek Sumiati semakin meluas, bahkan sampai ke telinga anak-anaknya yang tinggal di kota. Anak perempuan Nenek, Siti, meneleponnya beberapa kali, khawatir akan keadaan ibunya. "Ibu, apakah benar apa yang mereka katakan? Apa ibu mencuri pisang Pak Udin?" tanya Siti dengan suara khawatir. Terdengar jelas kekhawatiran di balik nada suaranya. Nenek Sumiati menghela napas panjang. "Siti, ibu tidak mencuri apa-apa. Pisang itu jatuh, dan ibu hanya memungutnya. Tidak ada niat buruk di balik itu." Suaranya agak parau, seolah berusaha meyakinkan anaknya sekaligus dirinya sendiri. Siti terdiam sejenak, sebelum menjawab dengan suara yang terdengar penuh keputusasaan. "Ibu harus berhati-hati, Ibu. Mungkin ini hanya salah paham, tapi kalau masalah ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan lebih banyak. Keluarga kita sudah cukup lama tinggal di sana. Jangan sampai semuanya hancur hanya karena masalah sepele." Namun, meskipun anaknya mencoba menenangkan, Nenek Sumiati merasa semakin terpojok. Kehidupan yang selama ini dia jalani dengan penuh ketulusan kini dihancurkan dalam sekejap mata. Apa yang terjadi pada dirinya bukan hanya sebuah tuduhan, tetapi sebuah penghinaan yang mengoyak hatinya. Nenek yang dulu dihormati oleh sebagian besar orang di desanya, kini dipandang dengan kecurigaan. Setiap mata yang memandangnya kini tampak tajam, seperti pisau yang siap menusuk. Sejak hari pertama tuduhan itu muncul, Nenek Sumiati merasa semakin menjauh dari orang-orang yang pernah dia anggap sebagai teman. Setiap kali dia bertemu dengan mereka di jalan, pandangan mereka selalu menghindar. Beberapa tetangga bahkan tidak lagi menyapanya, seolah dia telah menjadi orang yang tak diinginkan di tengah mereka. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Pak Hasan, kepala dusun yang bijaksana, tetap berusaha membela Nenek Sumiati. Dia memanggil Pak Udin untuk berbicara bersama, berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Di tengah keramaian, Pak Hasan meminta semua yang terlibat untuk duduk bersama, mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penyebaran gosip ini. Pak Udin, yang biasanya dikenal baik hati, kini tampak berbeda. Wajahnya penuh kekecewaan dan kesal. "Saya merasa dikhianati, Pak Hasan," ujarnya dengan suara keras. "Saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang saya anggap baik, seperti Nenek Sumiati, akan melakukan hal seperti ini. Dia mengambil pisang saya tanpa izin, dan itu adalah pencurian." Pak Hasan menatap Pak Udin dengan mata tajam. "Pak Udin, apa bukti yang bisa kamu tunjukkan untuk menuduh Nenek Sumiati? Kita semua tahu bahwa pohon pisang itu sering menghasilkan buah yang jatuh tanpa bisa kita cegah. Kalau Nenek Sumiati mengambilnya, itu mungkin hanya kebetulan. Orang-orang di desa sudah melihatnya, Pak Hasan. Mereka mengatakan bahwa dia datang malam-malam ke kebun saya." Pak Udin tetap bersikeras. "Jangan mudah terpengaruh oleh gosip," Pak Hasan memperingatkan. "Kita harus melihat semua dari sudut pandang yang lebih adil. Kita harus mencari bukti yang jelas." Pertemuan itu tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi Nenek Sumiati. Meskipun Pak Hasan berusaha untuk menenangkan semua pihak, kecurigaan terhadap Nenek Sumiati terus menggerogoti nama baiknya. Ketika pertemuan itu selesai, Pak Udin tetap tampak tidak puas. "Saya tetap merasa Nenek Sumiati harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa biarkan pencurian seperti ini terus dibiarkan begitu saja." Kepala Nenek Sumiati terasa pusing. Setiap kata yang terlontar semakin menyakitkan. Dia hanya bisa diam, mematung, dan merasakan betapa hancurnya hidupnya. Semua orang yang dulu dia kenal, yang pernah berbicara dengannya dengan penuh rasa hormat,
kini menganggapnya sebagai seorang pencuri. Di malam hari, Nenek Sumiati duduk seorang diri di beranda rumahnya. Semua jendela dan pintu rumah sudah tertutup rapat. Tapi hatinya tak bisa tertutup dari semua kata-kata yang menyerang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah yang basah. Suasana desa yang dulu terasa damai kini berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Dulu aku dihormati, dihargai. Tapi sekarang, apakah aku sudah begitu buruk di mata kalian semua? Pikirnya dengan pilu. Seburuk apa aku di mata kalian hingga tuduhan yang tidak berdasar ini bisa menghancurkan hidupku? Pikiran itu semakin menggelisahkan hatinya. Waktu terasa semakin lambat. Di dalam keramaian desanya, Nenek Sumiati kini merasa seperti orang asing. Bahkan jika dia ingin meminta maaf, untuk apa? Apakah ada yang benar-benar ingin mendengarnya? Namun, di tengah kesendirian itu, dia teringat sesuatu. Di ujung kebun, ada sebuah pohon besar yang selama ini menjadi tempat dia berdoa. Sebuah tempat yang selalu memberikan kedamaian di hati. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Dengan langkah yang perlahan, Nenek Sumiati berjalan menuju pohon itu, memohon kepada Tuhan untuk memberi petunjuk. Karena, meskipun dunia di sekelilingnya terasa gelap, hatinya tetap percaya bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Malam itu, Nenek Sumiati berjalan menyusuri jalan setapak yang memisahkan rumahnya dari kebun kecil yang dulu selalu dia rawat dengan penuh cinta. Langkahnya pelan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat, namun tetap mantap menuju pohon besar di ujung kebun. Pohon itu sudah lama menjadi tempatnya berdoa dan mencari ketenangan setelah hari-hari yang penuh perjuangan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang segar. Langit yang gelap dipenuhi bintang-bintang, dan hanya suara jangkrik yang terdengar menghiasi malam yang sepi. Nenek Sumiati duduk di bawah pohon itu, menatap langit, merasakan kesunyian yang menenangkan, meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. "Ya Tuhan," bisiknya dalam hati, "kenapa semua ini harus terjadi padaku? Aku hanya ingin hidup dengan damai. Kenapa aku dituduh seperti ini? Apakah aku seburuk itu di mata mereka?" Dia menunduk, melihat tanah di bawahnya. Tangan tuanya menggenggam erat sebuah batu kecil, seolah itu bisa memberikan kenyamanan di tengah beban hatinya yang berat. Di balik air mata yang hampir menetes, ada sebuah keinginan yang begitu dalam. Keinginan untuk semua ini segera berakhir, untuk kembali dipercaya oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki yang mendekat. Nenek Sumiati menoleh, dan di kejauhan terlihat Pak Hasan berjalan menuju ke arahnya. Wajah Pak Hasan yang biasanya penuh kebijaksanaan kali ini tampak serius, namun penuh kehangatan. "Nenek," kata Pak Hasan pelan saat sudah dekat, "aku tahu kamu sedang menderita. Banyak orang di desa yang sudah terlanjur menilai kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Nenek Sumiati hanya bisa menatap Pak Hasan dengan tatapan kosong, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pak Hasan duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. "Aku sudah berbicara dengan beberapa orang yang melihat kamu di kebun Pak Udin. Ada yang melihatmu di malam hari, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut." "Jadi, kamu masih percaya aku?" tanya Nenek Sumiati dengan suara yang hampir bergetar. "Ya, aku percaya. Aku kenal kamu, Nenek. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tidak ada bukti yang kuat, hanya dugaan dan rumor. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya berdasarkan itu." Mendengar kata-kata itu, Nenek Sumiati merasa sedikit lega, meskipun keraguan tetap menghantuinya. "Aku sudah mencoba menjelaskan, Pak Hasan, tapi mereka tidak mendengarkan. Semua orang sudah terlanjur percaya bahwa aku bersalah. Aku merasa hancur." Pak Hasan menepuk bahunya dengan lembut. "Aku tahu ini sangat sulit, Nenek. Tapi kita harus sabar. Semua akan ada jalan keluarnya. Aku akan melakukan yang terbaik agar kebenaran bisa terungkap." Malam itu, di bawah pohon besar yang menjadi tempat Nenek Sumiati mencari kedamaian,
dia merasa sedikit lebih tenang. Meski masalahnya belum sepenuhnya selesai, setidaknya ada satu orang yang masih mempercayainya. Setidaknya, ada seseorang yang masih mau mendengarkan cerita dan rasa sakitnya. Dalam dunia yang semakin terpecah ini, kadang itulah yang dibutuhkan. Seseorang yang mau berdiri di samping kita, meskipun dunia di sekitar mulai ragu. Pagi harinya, Pak Hasan kembali mengadakan pertemuan dengan Pak Udin dan beberapa tetangga lainnya. Nenek Sumiati tidak ikut serta dalam pertemuan itu, meskipun dia sangat ingin mendengarkan bagaimana semuanya akan berkembang. Dia memilih untuk tetap di rumah, mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Di dalam hatinya, dia merasa tidak berdaya, namun juga tidak ingin menyerah. Beberapa jam kemudian, pertemuan itu selesai. Pak Hasan datang menghampiri Nenek Sumiati dengan wajah yang sedikit lebih lega. "Nenek," kata Pak Hasan, "setelah berbicara dengan beberapa saksi dan mendalami masalah ini lebih dalam, aku rasa ada beberapa kesalahan paham yang terjadi. Mereka yang melihatmu malam itu ternyata salah paham. Mereka melihatmu di kebun, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kamu mencuri." Sumiati terdiam, napasnya tertahan. "Jadi, mereka percaya padaku?" "Ya, Nenek, mereka akhirnya mengerti. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kamu mencuri. Pak Udin juga sudah memahami bahwa tidak ada niat buruk dari pihakmu. Meski dia kecewa, dia akhirnya menyadari bahwa semuanya hanya salah paham." Nenek Sumiati menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. "Terima kasih, Pak Hasan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa bantuanmu." Pak Hasan tersenyum, meskipun masih ada keprihatinan di matanya. "Tidak perlu berterima kasih, Nenek. Kita hidup di desa ini bersama. Kita harus saling membantu, saling mengerti. Semua orang pasti punya kesalahan, dan terkadang kesalahan itu datang dari tempat yang tidak kita duga." Hari itu, Nenek Sumiati merasa sedikit lebih ringan. Meskipun ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan semua waktu yang hilang akibat gosip dan tuduhan, namun setidaknya kebenaran akhirnya menang. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa meskipun banyak orang di desa itu yang meragukannya, ada beberapa yang tetap percaya padanya, yang tetap mendukungnya tanpa syarat. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia melihat anak-anak tetangga mulai kembali menyapanya dengan senyum. Mungkin mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, tetapi mereka mulai menyadari bahwa Nenek Sumiati bukanlah sosok yang mereka bayangkan. Hatinya mulai sembuh, meskipun tidak sepenuhnya. Dia tahu bahwa hidup ini penuh ujian, dan meskipun ada orang yang akan selalu menilai buruk, akan selalu ada juga mereka yang tetap melihat kebaikan di dalam dirinya. Dengan perlahan, Nenek Sumiati melangkah maju, dengan lebih banyak keyakinan dan harapan. Seburuk apapun pandangan orang terhadapnya, dia tahu bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Dan yang terpenting, dia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki hati yang bersih, meskipun dunia kadang mengujinya dengan cara yang tak terduga.